Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Yudiatari. Ini 047231. Di sini saya akan mengerjakan tugas program Teksto. Nah, soal tugas ini itu kita bisa membuat sebuah program yang akan mengadaptasi sederhana di sebuah restoran makanan. Yang pertama itu kita bisa masukkan ke menu restoran. Nah, lalu langsung kita temukan jenis harganya. Nah, setelah ini siapkan sebuah step menu dengan gambar dan minuman. Nah, yang kedua pemesanan. Langsung mungkin kita bantu pesan makanan minuman dahulu yang kita sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang PKP 4 dan kita lanjut pertama. Masalah sekarang dengan dua yang ketiga itu untuk total biaya. Nah, program pasti dapat menghitung biaya pesanan berdasarkan nilai dipilih. Di situ ditambah aja 10% dari yang ada 2000. Selain itu dilakukan diskon 10% jika total biaya keseluruhan lebih 1000. Terus yang kedua itu penawaran dilakukan dari satu jika salah satunya penawaran yaitu satu kali lebih biaya lebih 2000. Nah, yang keempat itu yang dikasih sampai 100 pesanan. Menentukan total biaya yang masih banyak biaya pajak dan jika ada diskon bisa diskon. Oke, di sini penjelasannya. Nah, langsung aja ke program yang dibuat. Nah, di sini ada 6 kategori. Ya, 6 itu untuk atau enomisi ya. Kalau di JavaScript biasanya dipakainya cons atau konstanta, jadi kayak datanya tuh udah statik aja gitu, tidak perlu dijabarkan lagi, jadi kayak udah kita fix datanya tuh. Nah, kalau untuk yang kelas menu ini kita gunakan nama string, integer untuk nanti harganya, kategori untuk kategori kelasnya kayak makanan atau minumannya. Nah, kalau untuk bagian yang ini public menu nih, atau disebutnya bisa kita konstruktor menunya, kita di sini menggunakan string nama, integer untuk price. Nah, jadi di sini diinput lagi, terus kita kasih list name untuk tipenya namanya name, kalau price untuk harganya, kategori untuk kategori makanan atau minuman. Nah, kita di sini habis itu menggunakan metode public static menu get menu list. Nah, get menu list ini fungsinya nanti untuk mengembalikan array menu-menu makanan yang udah dibuat atau minuman di setiap menu dengan nama, harga, dan kategori yang nantinya kita panggil. Nah, di sini untuk get price by name. Nah, kalau get price by name ini kita gunakan metode ini dipakai untuk mencari harga nih berdasarkan makanan yang udah dibuat atau minuman. Nah, nanti jika ini kita dikasih default 1 jadi kalau ketika ada nama yang tidak ditemukan akan dikembalikan. Nah, habis itu kita menggunakan public class main. Nah, ini fungsinya itu untuk sebagai titik menu awal program yang mengelola logika pemesanan, perhitungan biaya, dan mencetak struk nantinya. Nah, di sini kita menggunakan variabel menu berupa array yang untuk menampung daftar item menu. Public static ini untuk cost itu untuk biaya pesanan dalam sebuah pajak layanan yang dan diskon. Kalau order count ini nantinya jumlah item yang dipesan pengguna. Terus kalau public static scanner ini fungsinya tuh berupa objek yang untuk membaca inputan dari si user yang menggunakan untuk aplikasi ini nantinya, seperti menginput makanan dan minuman. Nah, kalau untuk order ini ini untuk menyimpan array hingga 4 pesanan menu kan, karena di sini kita kasih mapping 4. Jadi nantinya kita akan buat sebuah kode ya di maksimal 4. Nah, terus kalau public static decimal formatter, nah fungsinya ini untuk mengformat angka agar lebih mudah dibacanya, di hasilnya lebih bagus karena seperti rupiahnya tuh lebih kelihatan. Nah, di sini juga ada lagi metode main. Nah, untuk mendaftarkan kategori makanan, ini kita perintahnya untuk menampilkan makanan. Nah, ya, sistem out print untuk menampilkan minuman. Nah, kalau yang ini untuk menampilkan semua proses pesanan dan yang akan kita panggil nantinya. Terus ada di public static void. Nah,
public certified show menu. Nah di sini show menu itu untuk menampilkan kategori berdasarkan apa yang kita panggil nantinya, kayak kategori minuman atau makanan. Habis itu, nah di sini kita tuh menggunakan tipe apa namanya, if. Nah jadi kayak di sini perintahnya mengimplementasikan keputusan. Jadi kita di sini menggunakan if untuk nantinya mengambil keputusan. Jadi jika indeksnya ini dari 0 lebih besar sama menu, maka dikembalikan. Dan di sini selanjutnya ada show menu kategori. Jadi show menu kategori itu dari indeksnya +1. Habis itu ada method place order. Nah ini jika kita menggunakan if lagi, jika pesanan nantinya lebih dari 4 akan dikembalikan, karena kita kasih batasan tidak boleh lebih dari 4. Habis itu jadi ada get total cost. Tapi sebelum kita ke sini kita jelaskan dulu nih. Jadi sistem printout nih kita mengambil gambar pesanan dari plus index yang dibuatnya. Habis itu jika itemnya kosong, maka atau item kosong atau perintah selesai, maka pesanan selesai. Nanti akan dikalkulasi harganya berdasarkan inputan data yang dibuat. Nanti kita contohkan setelah penjabaran ini selesai. Nah di sini ada get total cost. Get total cost ini kita menggunakan metode ini untuk menampung semua biaya total pesanan berdasarkan jumlah dan harga item yang dipesan. Biaya ini disimpan di variable cost. Jadi untuk menampung semuanya nih, ini tertampung di sini semuanya. Ada public static void calculate. Nah kalau untuk method calculate cost itu, ini di sini fungsinya untuk menghitung nanti semuanya nih biaya pesanan dan memanggil get total cost. Jadi setelah kita manggil dari sini nih, dari metode yang udah dibuat sini, nanti kita panggil untuk menambahkan pajak 10%, sama biaya servis tuh layanan 20.000. Terus sama ini tax price nanti untuk memeriksa nih final untuk total harga semuanya sudah termasuk untuk cost untuk menampung harganya, tax price untuk yang diskonnya, sama service fee-nya yang 20.000. Nah di sini sistem print load. Nah ini untuk menampilkan nih untuk pemesanan. Nah nanti untuk hasilnya ini semua nih. Pajak 10%, biaya layanan sama total harga. Karena metode yang print line itu digunakan untuk mencetak detail setiap item yang dipesan. Nih, nantinya ini untuk mencetak semua detail yang pesanan yang akan dipesan. Jadi langsung kita coba aja untuk jalankan kodenya. Nah ini kan, untuk makanan. Nah di sini kan kita sudah buat menulis makanan berdasarkan harga. Nah nantinya akan untuk ditampilkan ini get price by name. Jadi ada tuh nasi padang 15.000, mie ayam 13, sop buntut 3, sama soto betawi. Nah untuk kategori minumannya di sini udah kita kategorikan minuman. Jadi dimulai dari kopi susu.
Nah, kopi susu itu sekitar 12.000, es teh manis 5.000, kelapa muda 10.000, es jeruk 7.000. Nah, kita masuk di mau pesan apa. Nah, masuk di sini. Masuk di sini nih. Mulai dari sini kita untuk menampilkannya ini kita gunakan start statement. Dan juga udah kita batasin minimal maksimal 4. Jadi format nama menu maksimal 4. Nah, cara contoh pesanan 1, misalnya kita mau pesan nasi padang sama dengan jumlahnya misalnya 4, karena sesuai yang ada di sini kita disuruhnya formatnya nasi padang sama dengan 2. Jadi sama nih kayak gini, nasi padang sama dengan yang 4. Nah, kita lanjut ke pesanan kedua. Misalnya kita mau pesan mie ayam sama dengan mie ayam misalnya 5. Oke. Terus minumannya kita pesan es teh manis sama dengan es teh manis misalnya pesan 5. Terus pesanan yang keempat kita pesan es jeruk misalnya. Jeruk sama dengan saya pesan 4. Nah, mudah. Sekarang kita langsung enter aja. Nah, tuh. Nah, ini muncul di sini. Nah, hasil ini. Jadi ketika kita udah di calculate cost ini untuk menjumlahkan semuanya, muncul di struktur pesanan. Nah, dengan print-nya dengan biaya pesanan, pajak, dan biaya layanan. Nah, kita pesan nasi padang kayak tadi, nasi padang 4 kali 16.000. Mie ayam 5. Habis itu es teh manis 5, es jeruk 5, total biaya pemesanan tuh 178.000, kasih pajak 10%, 17.800, biaya layanan 20.000, total harganya 215. Nah, diskon 10% karena kan di sini perintahnya jika dikasih diskon jika total biaya keseluruhan pesanan lebih 100.000. Nah, karena pesanan kita di sini totalnya 178.000, maka otomatis si sistem akan membaca diskon karena udah lebih dari tentang. Jadi total harganya semuanya 215, total harga 215.000 karena udah lebih dari 100.000, kasih diskon 21.580. Jadi total harga setelah diskon itu 194.220. Karena kita di sini menggunakan mengikuti perintah, jika hasil final price-nya lebih dari 50.000, maka otomatis sistem akan memberikan penawaran gratis 1 minuman untuk kategori minuman karena sudah melebihi pesanan di atas 50.000 dan diskon 100.000. Nah, sekarang kita ambil contoh kalau pesanannya itu di bawah 100.000 dan 50.000. Misalnya pesanan 1 kita mau kelapa muda sama dengan 1. Ini mineralnya 1. Langsung aja, kita nggak usah perluas dari 4 juga, langsung enter aja. Nah, sudah keluar nih. Nah, jadi karena belanjaannya tidak lebih dari 100.000 finalnya, jadi tidak
masuk diskon, jadi hanya bayar pajak 10%. Jadi total biayanya 31.000 karena ada biaya lanan 20.000 tuh. Dan menu untuk penawaran gratis minuman juga nggak ada karena memang jumlahnya tidak lebih dari 50.000 gitu ya. Jadi sekian sih penjabaran atau penjelasan dari saya ya. Semoga dengan tugas satu ini yang sudah saya jelaskan dapat memberikan nilai yang cukup baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.